Mbak, siapa yang jadi host? Baik, selamat pagi semuanya, PD kelas A. Hari ini pertemuan ke-13 ya, Mbak ya? Iya, Bu. 13 ya. Melanjutkan paparan ya terkait hasil penelitian. Langsung saja ya, karena waktu ya teman-teman. Takutnya nanti nggak cukup kalau langsung 5 orang gitu. Mas Raka sudah join di grup, Mas Raka? Sudah, Ibu. Oke, silakan Mas Raka langsung saja ya dipresentasikan, nanti saya kasih review. Eh, Mohon maaf, Ibu. Apa enggak si Putri dulu? Takutnya ketinggalan lagi, Bu. Putri, Putri itu Uti ya? Ah, oh ya, Iya, Uti. Ibu. Oh ya udah. Iya, Ya, Ibu. saya punya 5 nama nih dikirim sama Mbak Nova. Ya udah bebas mau Mas Raka dulu apa Mbak Putri dulu bebas. Siapa duluan? Silakan Putri aja dulu, Bu. Ya udah silakan Mbak Putri. Oke, baik. Izin mulai ya, Ibu. Ya silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Yang terhormat, Dr. Christian Wiradendi Wolar, SEMM, dan Ibu Eka Dewi Utari, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, saya Putri Mulia Salsabila, sebagai presentasi pada hari ini akan menjelaskan tentang penelitian saya mengenai analisis pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam otomasi administrasi perkantoran di PT XYZ. Boleh tolong di next? Baik, di era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan mendukung berbagai sektor, termasuk administrasi perkantoran untuk berinovasi. Salah satu inovasi yang berkembang adalah pemanfaatan artificial intelligence atau AI yang mampu mengotomatisasi tugas-tugas rutin agar lebih efisien dan lebih cepat. Namun, berdasarkan hasil observasi, sebelumnya PT XYZ ini masih menggunakan sistem administrasi perkantoran yang manual dan cenderung lebih lambat dan beresiko tinggi terhadap kehilangan data. Hal ini jelas akan menghambat efisiensi kerja dari para pegawainya. Mulai pada tahun 2021, PT XYZ mulai menerapkan teknologi AI dalam proses administrasi perkantorannya sebagai bentuk transformasi digital pasca pandemi. Walau belum sepenuhnya otomatis, penggunaan AI ini telah menggantikan beberapa proses manual yang dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini cukup penting dilakukan untuk mengkaji seberapa efektif teknologi AI dalam mendukung otomasi administrasi perkantoran serta tantangannya apa saja yang dihadapi dalam proses pengimplementasiannya. Boleh tolong di next? Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas otomasi administrasi perkantoran di PT XYZ. Bagaimana apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI dalam proses administrasi perkantoran di PT XYZ dan bagaimana dampak pemanfaatan AI terhadap kepuasan kerja dan produktivitas di para pegawai di PT XYZ. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis peran artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas otomasi administrasi perkantoran di PT XYZ. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AI pada administrasi perkantoran di PT XYZ dan mengevaluasi dampak pemanfaatan AI terhadap kepuasan kerja dan produktivitas pegawai di PT XYZ. Boleh tolong di next? Manfaat penelitian ini yang pertama bagi perusahaan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan dan sistem kerja administrasi yang lebih modern dan efisien berbasis AI. Bagi universitas menambah literatur akademik tentang digitalisasi administrasi serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen. Bagi peneliti memperdalam pemahaman tentang penerapan AI di sektor publik dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan. Boleh tolong next? Selanjutnya ada kajian pustaka. Di sini ada 4 konsep yang diteliti. Yang pertama, pengertian artificial intelligence atau AI.
Artificial Intelligence atau AI yaitu sistem cerdas yang mampu meniru cara berpikir manusia. Dalam administrasi, AI membantu mempercepat pengarsipan, pencarian data, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, otomasi administrasi perkantoran. Hal ini berarti proses kerja manual digantikan oleh sistem otomatis, seperti pengolahan surat dan notulensi digital. AI berperan cukup besar dalam menciptakan efisiensi dan transparansi layanan. Yang ketiga, pemanfaatan AI dalam otomasi administrasi. Di sini AI tidak hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kepuasan para pegawainya dan akurasi kerja, misalnya lewat chatbot atau OCR dalam pengelolaan dokumen. Dan yang keempat, dimensi teknologi dalam organisasi. Penerapan AI harus mempertimbangkan kesiapan SDM-nya, infrastruktur, kebijakan, dan budaya kerja yang mendukung. Kalau semua ini selaras, transformasi digital akan berjalan dengan lancar. Boleh tolong di next? Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di PT XYZ, yaitu instansi pemerintah yang telah mulai mengadopsi AI dalam administrasi perkantorannya. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi internal dengan sampel penelitian, yaitu 4 partisipan yang dipilih secara proposif, yakni mereka yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pengelolaan sistem AI seperti pegawai administrasi dan staf IT. Analisis data penelitian ini mengikuti model Mass and Huberman, dimulai dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang cukup penting, kemudian penyajian data secara naratif, dan akhirnya penarikan kesimpulan yang telah diverifikasi untuk menjamin validitas. Untuk memastikan keabsahan data dari penelitian ini juga menerapkan triangulasi teknik dan sumber agar hasil yang diperoleh nanti benar-benar mencerminkan realitas di lapangannya. Boleh tolong ya, next? Baik, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi AI di PT XYZ ini terbukti mengubah proses administrasi secara signifikan. Dengan menggunakan aplikasi berbasis AI yang bernama e-Office. Penggunaan sistem e-Office ini mempermudah berbagai tugas seperti surat menyurat dan pengarsipan, walau beberapa pegawai senior masih kesulitan beradaptasi. Nah, tantangan dari implementasi AI ini mencakup kurangnya pelatihan, sosialisasi yang terbatas, serta kekhawatiran terhadap keamanan data. Maka dukungan pelatihan dan pendampingan sangatlah dibutuhkan pada proses ini. Dari sisi dampak, AI terbukti meningkatkan efisiensi kerja dan memberikan waktu yang lebih untuk bagi pegawai untuk fokus pada tugas yang bernilai lebih strategis. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan motivasi, kepuasan kerja, serta produktivitas dari para pegawai. Boleh tolong di next? Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, AI meningkatkan efisiensi kerja administratif di PT XYZ dengan mempercepat proses surat menyurat dan pengarsipan. Transformasi digital melalui AI mempermudah pekerjaan pegawai dan mengurangi beban tugas rutin. Namun masih menghadapi hambatan seperti adaptasi pegawai dan keterbatasan pelatihan. Penerapan AI berdampak positif terhadap kepuasan kerja dan produktivitas pegawai karena mereka dapat lebih fokus pada tugas-tugas yang lebih strategis dan merasa lebih dihargai. Selanjutnya ada saran yang pertama, tingkatkan pelatihan dan literasi digital bagi seluruh pegawai, terutama yang belum terbiasa dengan teknologi. Lakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa adopsi AI ini berjalan dengan optimal di semua divisi. Selanjutnya, kembangkan sistem AI yang user-friendly dan aman agar lebih mudah diakses dan diterima oleh semua lapisan pengguna. Dan yang terakhir, evaluasi secara berkala terhadap sistem dan dampaknya untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan ke depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar strategis bagi instansi pemerintah lainnya dalam menerapkan teknologi AI untuk mendukung reformasi birokrasi dan transformasi. Maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Putri untuk penyampaian hasil penelitiannya. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Suara saya terdengar? Terdengar Terdengar Ibu. ya. Oke, Mbak Putri mungkin akan
Jadi konfirmasi pertanyaan saya ya. Tadi kan kamu membahas terkait pemanfaatan AI gitu ya dalam otomas oto apa sih? Maaf ya saya jadi ini Kan? administrasi perkantoran di PT XYZ gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gitu, ketika kamu observasi ke lapangan, kamu wawancara gitu. Nah, pasti kan ada ini ya, pertanyaan-pertanyaan kamu gitu. Nah, mengingat terkait tantangan dan juga keterbatasan pemahaman AI ini ya, teknologi AI ini dan adaptasi pengguna karyawannya gitu. Strategi pelatihan dan program peningkatan literasi digital yang seperti apa gitu yang menurut kamu ketika kamu sudah bertanya, observasi di perusahaan itu gitu yang eh, strategi pelatihan yang mana yang paling inovatif dan berkelanjutan yang mungkin bisa diterapkan oleh PT XYZ gitu untuk memastikan bahwa semua karyawannya itu bisa memanfaatkan AI secara optimal gitu. Gimana pendapat kamu, Mbak Putri? Bisa dipahami pertanyaan saya? Ibu mohon maaf tadi saya agak kendala jaringan, boleh diulang? Ya, oke. Jadi kan ketika kamu observasi ke perusahaan itu gitu ya, mengingat pastinya kan tadi kamu disampaikan ada tantangan akan keterbatasan pemanfaatan AI gitu ya. Lalu strategi pelatihan, mungkin program seperti apa yang menurut kamu ketika kamu observasi itu dilihat yang paling inovatif dan berkelanjutan gitu, yang dapat diterapkan oleh PT XYZ gitu. Oke, baik. Izin jawab ya, Ibu. Sebelumnya pada saat saya observasi, mereka menjelaskan bahwa beberapa tahun sebelumnya itu, apalagi sebelum pandemi, mereka masih menerapkan eh, administrasi perkantorannya secara manual, dan setelah pasca pandemi, mereka baru menerapkan sistem AI ini. Dan menurut saya dari aplikasi ini eh, tahun ke tahun, ada perbaikan yang cukup signifikan, yaitu semakin banyaknya surat menyurat yang ada dalam aplikasi itu, sehingga kalau misalkan kita mau membuat suatu surat dengan jenis tertentu, aplikasi ini bisa langsung membuatnya dan langsung tersampai kepada penerimanya gitu, Ibu. Dan menurut saya dari aplikasi ini sudah cukup memadai untuk eh, instansi pemerintah yang cukup luas, karena dari aplikasi ini sudah menerapkan berbagai sistem digital seperti sistem informasi administrasi kependudukan dari e-office dan e-government. Dengan adanya inisiatif digital tersebut, instansi pemerintah ini bisa menganalisis bagaimana AI dapat memperkuat sistem yang sudah ada sebelumnya. Menurut saya itu sih, Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mbak Putri jawabannya. Lalu nih, ketika kamu observasi gitu kan, selain AI untuk administrasi perkantoran, menurut kamu apakah ada potensi ya bagi perusahaan PT XYZ ini untuk memperluas pemanfaatan AI ke departemen lain nih, misalnya ke pemasaran, keuangan, atau mungkin layanan pelanggan gitu. Atau untuk saat ini fokusnya hanya di administrasi perkantoran aja gitu. Ya, baik. Izin jawab ya, Ibu. Untuk terakhir setelah kami mau melakukan wawancara, eh, dari da- eh, di divisi mereka menerapkan e-office ini hanya untuk yang bersangkutan dengan administrasi perkantoran saja. Tapi untuk divisi-divisi lain, mereka tidak menyebutkan bahwa adanya aplikasi berbasis AI untuk diterapkan. Itu sih, Bu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Putri. Eh, Secara keseluruhan sepertinya sama aja ya catatan saya mengenai kutipan, kemudian di bagian prariset itu hampir sama semua case-nya seperti itu. Jangan lupa juga untuk di pembahasan kaitkan temuan Anda dengan penelitian ataupun teori terdahulu itu ya. Next, lanjut ya karena kita harus Baik, terima kasih banyak, Ibu. mengejar. Ya, terima kasih Mbak ini Mbak Putri. Selanjutnya Mas Raka silakan.
Oke, baik, saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Apakah sudah terlihat di layar? Baik, saya mulai saja, Ibu. Iya, Assalamualaikum langsung saja warahmatullahi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolor, SEMM, dan Ibu Eka Dewi Tari, SPD MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Metodologi Penelitian pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Raka Widianto, untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kompetensi Digital di PTX. Oke, berikut ini merupakan poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang penelitian. Digitalisasi telah menjadi elemen penting dalam berbagai aspek di dunia kerja. Era digital saat ini menuntut perusahaan maupun organisasi untuk terus beradaptasi dengan teknologi yang kian berkembang guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Digitalisasi ini tidak hanya mengubah cara perusahaan beroperasi, tetapi juga mempengaruhi tuntutan terhadap karyawannya untuk terus mengembangkan kemampuannya seiring dengan perkembangan zaman. Kompetensi digital menjadi salah satu kriteria utama untuk memastikan bahwa karyawan itu mampu memenuhi kebutuhan kerja di era ini, seperti kemampuan menggunakan perangkat lunak seperti Microsoft Office, hingga keterampilan yang lebih kompleks seperti analisis data dan penggunaan alat kolaborasi digital. Oke, di sini juga ada prariset yang telah saya lakukan, di mana prariset ini tuh dilakukan dengan tujuan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, mengidentifikasi masalah yang relevan, serta memastikan bahwa topik yang diangkat ini memiliki urgensi dan kontribusi yang jelas pada penelitian ini. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dari 20 responden, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara tuntutan digitalisasi kerja dan kesiapan sumber daya manusia dalam hal kompetensi digital di PTX ini. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam guna memberikan rekomendasi yang tepat bagi perusahaan dalam merancang strategi peningkatan kompetensi yang lebih efektif. Selanjutnya ada rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama ada bagaimana tingkat penguasaan karyawan PTX terhadap perangkat lunak dasar seperti Microsoft Office dan alat digital lainnya. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kompetensi digital karyawan di PTX. Yang ketiga, sejauh mana kompetensi digital karyawan di PTX sesuai dengan kebutuhan era digital. Dan yang terakhir, strategi apa yang dapat diterapkan oleh PTX untuk meningkatkan kompetensi digital karyawannya guna menghadapi tantangan digitalisasi. Di sini juga ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama menganalisis tingkat kompetensi digital karyawan di PTX dalam menghadapi era digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi digital karyawan di PTX, mengevaluasi kemampuan karyawan dalam mengoperasikan perangkat lunak dasar, serta mengevaluasi kemampuan karyawan dalam mengoperasikan perangkat... Oh, mohon maaf ini typo ya. Ya, yang terakhir itu memberikan rekomendasi strategi pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi digital karyawan di PTX. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama di sini ada pengertian dari kompetensi. Menurut Picot et al. Tahun 2017, kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan yang dapat diulang secara konsisten dan tidak bersifat acak dalam menghasilkan keluaran yang kompetitif. Yang kedua, pengertian kompetensi digital. Kompetensi digital bukanlah kemampuan yang bersifat statis, melainkan kemampuan yang terus berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru dan perubahan pola interaksi digital. Seperti yang dikemukakan oleh Fuorikari et al. 2016, kompetensi ini berperan penting dalam pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi digital. Kompetensi digital, sebagaimana dijelaskan oleh Van der Sen dan Van Dijk 2014, merupakan suatu kualitas yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utamanya yaitu yang mempengaruhi kompetensi digital adalah akses terhadap teknologi yang mencakup ketersediaan perangkat dan konektivitas internet yang memadai. Oke, untuk bagian metodologi penelitian, di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam suatu fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan, berdasarkan sudut pandang partisipan atau subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi.
Untuk teknik kapsan datanya diantaranya menggunakan triangulasi teknik, di mana penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk mengecek konsistensi informasi yang diperoleh. Selanjutnya juga ada triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber atau partisipan dengan latar belakang yang berbeda untuk melihat keakuratan informasi. Untuk teknik analisis datanya menggunakan model interaktif dari Miles dan Habermas yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yang mana teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Lalu ada juga purposive sampling yang merupakan jenis dari non-probability sampling itu sendiri, di mana saya sebagai peneliti memilih partisipan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian ini. Oke, di sini juga ada tabel partisipan yang saya gunakan dalam penelitian ini, di mana ada manajer pemasaran, supervisor IT, staff admin, dan staff junior. Di sini juga ada divisi-divisinya serta lama mereka bekerja. Nah, mengapa saya memilih keempat partisipan ini? Yang pertama, saya memilih manajer pemasaran karena dia terlibat langsung dalam strategi komunikasi dan pengelolaan konten digital perusahaan. Posisi ini tuh sangat relevan untuk menilai bagaimana sih pemanfaatan teknologi digital ini mendukung aktivitas promosi, analisis pasar, dan presentasi kepada klien. Yang kedua itu supervisor IT, saya pilih karena berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur teknologi dan informasi. Dia juga memiliki wawasan teknis tentang sistem digital yang digunakan perusahaan serta tantangan yang dihadapi karyawan dalam mengadopsi teknologi. Yang ketiga ada staf administrasi, yaitu dipilih karena pekerjaannya berkaitan erat dengan pengelolaan dokumen seperti surat menyurat, entry data, dan penggunaan aplikasi perkantoran lainnya. Ini relevan untuk melihat sejauh mana kompetensi digital dasar diterapkan dalam kegiatan rutin administratif. Dan yang terakhir ada staf junior, yaitu saya pilih karena dia merupakan representasi dari generasi kerja yang lebih muda, yang biasanya lebih adaptif terhadap teknologi, dan partisipan ini memberi perspektif tentang motivasi belajar digital, penggunaan perangkat modern, dan tantangan yang dialami oleh karyawan baru dalam lingkungan kerja digital. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada tingkat penguasaan perangkat lunak dan alat digital karyawan di PTX. Karyawan PTX umumnya hanya menguasai perangkat lunak dasar seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint pada level fungsi standar, seperti mengetik dokumen atau membuat tabel sederhana. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi digital karyawan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kompetensi digital di PTX ini meliputi ketimpangan akses pelatihan, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Untuk pembahasan yang ketiga, kesesuaian kompetensi digital dengan kebutuhan era digital. Proses kerjanya masih banyak dilakukan secara manual, padahal klien semakin menuntut pelaporan data secara real-time. Di sisi pemasaran, belum ada pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI atau alat analisis digital lainnya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan kompetensi digital di PTX ini, yaitu melakukan pelatihan rutin berbasis level yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan digital. Pemberian reward dapat memotivasi karyawan untuk mengikuti pelatihan, akses dan infrastruktur digital perlu diperluas, serta budaya adaptif dan roadmap pengembangan harus segera dibangun. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi digital karyawan di PTX masih berada pada tingkat dasar dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kerja di era digital. Keterbatasan dalam penguasaan perangkat lunak, minimnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan, serta infrastruktur digital yang belum memadai menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan keterampilan digital. Terdapat kesenjangan signifikan antara kemampuan karyawan dengan tuntutan industri, khususnya dalam hal analisis data, kolaborasi digital, dan keamanan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan yang menyeluruh melalui pelatihan rutin, sistem insentif, peningkatan infrastruktur, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi. Selanjutnya juga ada saran, yaitu berdasarkan hasil temuan, disarankan agar PTX ini menyusun program pelatihan digital secara rutin dengan pendekatan modular yang disesuaikan dengan tingkat kompetensi karyawan, serta memberikan insentif untuk mendorong partisipasi aktif. Perusahaan juga perlu memperbaiki infrastruktur teknologi, membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan digital, dan menyusun roadmap pengembangan kompetensi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar ruang lingkupnya lebih diperluas lagi dengan melibatkan lebih banyak partisipan dari berbagai jenjang, jabatan, dan divisi, atau membandingkan dengan perusahaan lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait praktik pengembangan kompetensi digital di lingkungan kerja.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Raka membahas terkait analisis kompetensi digital ya, karyawan di PTX. Oke, Mas, kamu kan ada dokumentasi ya di teknik pengumpulan datanya gitu. Ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi gitu. Apakah di skripsimu kamu menjelaskan secara spesifik terkait dokumentasi apa yang kamu gunakan gitu ya? Kemudian bagaimana dokumentasi tersebut dianalisis? Misalnya kamu ada bukan temuan ya, misalnya ada dokumentasi terkait dokumen internal perusahaan, mungkin kebijakan pelatihan, laporan kinerja. Kamu sebutkan nggak itu? Untuk itu tidak saya sebutkan, Ibu. Saya juga tidak menemukan data-data yang dimaksud. Oke, berarti kamu hanya fokus di wawancara aja Iya, Ibu. sama observasi. Paling dokumentasi bentuknya foto, foto Iya, benar. ketika kamu ke sana. Oke, nah ini ya teman-teman bisa menjadi tambahan gitu ya. Kalau misalkan memang ada perusahaan yang mengizinkan gitu ya untuk dipublish datanya gitu, misalkan terkait materi pelatihannya, laporan kinerja gitu ya, itu tidak apa-apa dimasukkan untuk detailnya gitu ya untuk triangulasi data kamu gitu. Jadi dokumentasi itu jangan hanya cuman fokus di foto kamu dengan ketika observasi ke kantor itu gitu ya, tapi ada dokumentasi dokumen gitu. Misalkan memang perusahaannya mengizinkan gitu ya, teman-teman. Lalu pertanyaan saya untuk Mas Raka gitu. Bentar. Oke, ini kan kamu sifatnya studi kasus ya. Bagaimana kamu meyakinkan pembaca gitu. Kamu kan ada rekomendasi strategi pelatihan gitu ya dan pengembangan yang akan eh, yang nantinya bersifat lebih praktis gitu, yang diterapkan secara efektif di PTX gitu. Nah, dan bukan hanya hasil generalisasi yang terlalu luas gitu ya. Maksudnya kamu fokusnya memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, kamu gimana cara meyakinkan pembaca data apa yang kamu perkuat, yang kamu temukan gitu ya, bahwasanya memang eh, pembaca ini perlu gitu ya, bahwasanya ada rekomendasi strategi pelatihan untuk PTX ini gitu. Paham nggak maksud pertanyaan saya? Berarti kayak bagaimana cara saya meyakinkan pembaca itu untuk strateginya itu bisa diterapkan gitu ya, Bu. Ya, coba gimana dari sisi kamu? Oke, kalau dari berdasarkan penelitian saya ini kan eh, tadi itu permasalahannya ini seperti mungkin di berbagai perusahaan juga mengalami ini. Jadi kayak mereka tuntutan kerja mereka itu tidak sesuai dengan skillnya. Jadi kayak mungkin dari segi pelatihannya itu kan kurang ya, Bu. Jadi mereka Mm, kurang dikasih pelatihan atau sebagai macamnya. Nah, jadi untuk yang strategi yang saya tawarkan ini eh, ngasih apa perusahaan ini bisa ngasih pelatihan rutin kepada mereka ini biar mereka itu bisa skillnya bisa stay up to date gitu terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dan juga untuk agar para karyawan ini mau mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut bisa dikasih reward reward mungkin untuk memotivasi mereka untuk lebih sering mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Oke, nah eh, tadi kan pengumpulan data kamu ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi gitu ya. Nah, kalau observasi ini salah satu teknik pengumpulan data kamu gitu ya, menurutmu bagaimana temuan dari observasi ini mendukung atau memperkuat temuan dari wawancara gitu kan? Tadi saya baca juga ada terutama terkait mengenai hambatan teknis dan juga penggunaan fitur kolaboratif yang disebutkan informan gitu. Menurut kamu gimana? Maaf Ibu bisa diulang? Gini, kamu kan pengumpulan datanya ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi, ya kan?
Nah, jika observasi ini salah satu teknik pengumpulan data kamu, bagaimana temuan dari observasi ini mendukung ataupun mempunyai relevansi, memperkuat temuan dari wawancara kamu. Terutama kan ada informan yang menyatakan terkait hambatan teknis dan juga penggunaan fitur kolaboratif gitu. Observasi, bagaimana cara kamu merelevansikan antara observasi dan juga wawancara ini gitu loh. Memperkuat dari temuan di wawancara kamu. Apakah ketika observasi kamu melihat, oh iya ternyata memang di lapangan penggunaan masih banyak terdapat hambatan teknis gitu. Mungkin juga seperti apa yang bisa mendukung pernyataan dari informan kamu ketika kamu wawancara. Kamu kan observasi dulu nih di lapangan, kamu pasti kan melihat kondisinya seperti apa gitu. Apakah dari observasi ini mendukung ataupun memperkuat temuan dari wawancara yang kamu lakukan? Atau justru eh, berbeda jauh gitu. Ternyata observasinya seperti ini, tapi ketika wawancara informannya mengatakannya lain gitu, berbeda gitu. Oke, izin menjawab Bu. Jadi untuk relevansinya itu yang saya temukan di saat melakukan observasi langsung itu sesuai dengan wawancara Bu. Jadi para karyawan Hmm. itu kan masih menguasai perangkat lunak dasar di level standar gitu, seperti mengetik dokumen atau membuat tabel sederhana dan lainnya. Dan yang saya temukan saat observasi langsung itu memang Hmm. aktivitas kerja sehari-hari mereka itu masih didominasi metode manual. Jadi misalnya kalau di bagian administrasi nih, mereka masih sering mencetak dokumen untuk proses tanda tangan arsip. Padahal kan di uh, perkembangan teknologi saat ini itu sudah ada tanda tangan digital gitu, yang sudah diterapkan juga di lingkungan kampus seperti ini. Nah, mungkin itu juga bisa diterapkan untuk PT ini. Dan saat melakukan observasi langsung, saya juga mengamati nggak semua unit kerja itu punya akses yang merata terhadap fasilitas digital gitu. Jadi masih ada keterbatasan aksesnya. Yang mungkin itu juga bisa dikembangkan oleh perusahaan untuk mengembangkan fasilitas lingkungan berbasis digital. Gitu, Ibu. Oke, oke, terima kasih Mas Raka. Cukup dari saya. Oh ya, tadi saya lupa ya untuk mengupdate. Bagaimana artikel sudah publish? Saya sudah, Ibu, di Oke, kampus Arab Mbak, Publishing. di Jurnal Nasional atau Sinta? Nggak Sinta sih, Bu. Oke, sudah publish berarti ya. Mbak Putri tadi gimana Mbak Putri? Eh, Sudah publish juga? Ya, izin jawab ya, Ibu. Saya sudah submit ke beberapa jurnal, tapi belum ada balasan dari pihak jurnalnya. Jadi mungkin saya mau coba lagi sih, Bu, ke jurnal yang lain yang lebih cepat publishnya sih, Bu. Oke, coba di follow up terus ya Mbak Putri karena itu kan nanti jadi nilai UAS ya. Ya, Ibu. Coba cari jurnal yang bisa cepat untuk publish gitu ya karena sesuai arahan Pak Kris juga itu untuk penilaian UAS teman-teman gitu. Jadi Baik, harapannya sebelum pelaksanaan UAS awal Juli itu kita sudah publish semua artikelnya teman-teman gitu ya. baik, Ibu. Terima Tidak kasih, harus Ibu. Sinta kan sesuai arahan Pak Kris tidak harus Sinta jadi boleh jurnal biasa. Oke, selanjutnya Mbak Tia ya. Silakan Mbak Tia. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yang terhormat Bapak Dr. Christian Wiradendi Walor SEMM dan juga Ibu Eka Dewi Utari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan juga teman-teman semua yang hadir pada kelas ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian. Ini ada pokok pembahasan yang diawali dengan latar belakang, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Jadi sebelumnya penelitian saya ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu administrasi pemerintahan tak bisa lagi statis, di mana di tengah gempuran industri 4.0, dunia kerja itu harus cepat, otomatisasi, dan pastinya digitalisasi. Di sektor publik, masyarakat menuntut layanan yang cepat, transparan, dan efisien. Jadi, instansi pemerintahan tak bisa lagi mengandalkan cara kerja manual dan berkas fisik yang memakan waktu. Yang kedua, digitalisasi bukan sekedar teknologi, tapi perubahan budaya. Implementasi sistem digital seperti e-office bukan sekedar mengganti kertas dengan layar, tapi juga mengubah pola pikir, rutinitas kerja, dan juga alur komunikasi. Hal ini bisa saja membuat beberapa pegawai merasa tak nyaman atau tertinggal. Nah, makanya perubahan dari digitalisasi kantor ini tidak hanya membutuhkan sistem yang canggih, tetapi juga kesiapan emosional, mental, dan juga sosial. Dan latar belakang yang terakhir yaitu instansi COVID-1 sudah mulai siap ke arah digital. Sebelum melakukan penelitian, saya melakukan prariset dengan menyebar kuesioner yang terdapat 3 pertanyaan dan diisi oleh 20 pegawai. Untuk hasilnya, pertama di sini menyatakan bahwa 100% pegawai dari instansi COVID-1 sudah siap untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi dengan adanya sistem perkantoran digital. Yang kedua, di sini sebagian besar dari pegawai, yaitu sebanyak 70%, sudah mulai memahami manfaat dan juga fitur dari sistem perkantoran digital yang akan digunakan. Lalu untuk hasil riset yang terakhir, di mana hasilnya sebanyak 100%, pegawai merasa sudah mendapatkan dukungan besar dari atasan dan juga teman kerja dalam menghadapi perubahan ke sistem perkantoran digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa siap ASN di instansi COVID-1 dalam menghadapi digitalisasi kantor, serta faktor-faktor pendukung, penghambat, dan juga strategi efektif dalam meningkatkan readiness for change pada implementasi sistem perkantoran digital. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama di sini ada pengertian readiness for change, di mana menurut Weiner tahun 2020, readiness for change adalah keyakinan kolektif bahwa organisasi mampu dan berkomitmen menjalani perubahan, yang artinya bukan hanya tahu, tetapi percaya dan melewati dan akan mengimplementasikannya. Yang kedua ada pengertian dari sistem perkantoran digital. Menurut Kurniawan dan Aryati tahun 2023, sistem perkantoran digital adalah seperangkat solusi teknologi yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas administrasi dan manajemen informasi dalam organisasi melalui otomatisasi, digitalisasi dokumen, dan juga proses kerja berbasis digital yang menggantikan sistem manual berbasis kertas. Selanjutnya ada strategi efektif dalam meningkatkan readiness for change pada implementasi sistem perkantoran digital. Pertama, adanya pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan digitalisasi ini digunakan untuk mengurangi ketakutan akan teknologi baru. Yang kedua juga adanya kepemimpinan yang suportif. Jadi dalam sebuah perusahaan ataupun instansi, pemimpin juga harus jadi role model perubahan dalam perusahaan atau instansi. Nanti ada komunikasi terbuka. Dalam perubahan, dengan adanya perubahan sistem implementasi ini, komunikasi itu harus terbuka karena akan membangun rasa aman dan percaya diri pada pegawainya. Lalu untuk faktor penghambatnya, ada faktor penghambat dalam implementasi sistem perkantoran digital. Faktor penghambatnya itu ada resistensi dari beberapa pegawai, anggaran yang terbatas, sistem yang masih belum terencana, ancaman keamanan data, dan juga risiko bocor informasi. Berikutnya ada faktor keberhasilan dalam implementasi sistem perkantoran digital, adanya manajemen perubahan yang baik, yaitu dengan adanya pemimpin
dan tim dapat mengatur proses perubahan digitalisasi dengan baik. Lalu ada dukungan teknis yang cepat dan tersedia, aturan dan kebijakan yang mendukung digitalisasi pegawai, di mana pegawai memiliki pedoman yang jelas. Selanjutnya di sini ada 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya saat ini. Itu ada yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Weiner BJ pada tahun 2020 yang berjudul A Theory of Organizational Readiness for Change, di mana penelitian ini sangat relevan karena menggambarkan teori kesiapan organisasi yang menjadi dasar konseptual bagi analisis readiness for change. Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Diana pada tahun 2019 dengan judul Konsep e-office menuju perubahan pelayanan birokrasi berbasis digital atau good governance, di mana pada penelitian ini berfokus langsung pada implementasi e-office yang merupakan bagian inti dari penelitian saya mengenai tentang sistem perkantoran digital. Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Hermawan dan juga kawan-kawan pada tahun 2023 berjudul Transformasi Digital Layanan Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Kasus ini juga sangat relevan karena meneliti kasus transformasi digital dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kusuma FK pada tahun 2022 yang berjudul Kesiapan dan Tantangan Aparatur Sipil Negara dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi guna Mempercepat Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Digital Society 5.0. Ini juga sangat relevan karena berfokus langsung pada kesiapan aparatur sipil negara atau ASN dalam menghadapi perkembangan teknologi digital saat ini. Selanjutnya ada penelitian terakhir yaitu dilakukan oleh Alolabi et al. Pada tahun 2021 berjudul Issue as an Implication of Readiness for Change. Penelitian ini juga secara spesifik mengkaji konsep readiness for change dan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam konteks organisasi. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian, penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, menggunakan 2 data, yaitu data primer dan juga data sekunder, di mana data primernya ini wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Untuk data sekundernya melalui studi kepustakaan. Untuk teknik analisis datanya, diawali dengan pengumpulan data, lalu reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Untuk hasil yang pertama, di mana mayoritas pegawai sudah siap. Total dari 70 sampai 80% pegawai menunjukkan antusiasme tinggi, di mana mereka menyatakan bahwa siap bertransformasi digital karena memang kerjaan sehari-hari mereka sudah berbasis sistem digital. Yang kedua, ada faktor pendukung dan juga penghambat. Untuk faktor pendukungnya sendiri, yaitu ada semangat belajar yang tinggi, di mana pegawai aktif mencari tahu, bertanya, dan mencoba teknologi baru dengan begitu, adaptasi menjadi lebih cepat karena adanya inisiatif pribadi. Yang kedua, ada dukungan rekan kerja dan atasan, di mana para pegawai juga mendapatkan dukungan sosial, dan juga ini dapat membangun lingkungan yang positif serta kolaboratif. Faktor penghambatnya yang pertama itu ada usia dan juga rasa canggung, dan keterbiasaan dengan sistem lama atau zona nyaman. Jadi pegawai senior cenderung canggung dan masih nyaman dengan sistem lama. Lalu yang kedua ada keterbatasan fasilitas. Fasilitas terbatas ini juga menjadi faktor penghambat bagi beberapa pegawai karena menghadapi kendala yaitu kurangnya perangkat atau infrastruktur pendukung. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan penelitian. Yang pertama yaitu ada kesiapan ASN masih beragam dan dipengaruhi faktor usia serta literasi digital. Tidak semua literasi digital, di mana pendekatan ini harus sesuai dengan karakteristik tiap generasi. Dan hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Wijaya pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan digital sering terjadi pada pegawai senior karena faktor kebiasaan dan keterbatasan literasi digital. Namun, penelitian tersebut juga menekankan bahwa dengan pelatihan yang tepat, kesenjangan generasi ini dapat dikurangi. Yang kedua yaitu ada faktor pendukung dan penghambat sangat berperan dalam keberhasilan implementasi digital.
Untuk faktor pendukungnya sendiri, yaitu mereka mempunyai pimpinan dukungan yang dari pimpinan juga rekan kerja. Terus juga adanya pelatihan sistem yang user friendly. Lalu untuk faktor penghambatnya ada di minimnya infrastruktur dan juga resistensi perubahan. Nah, keberhasilan dari implementasi sistem perkantoran digital ini juga sangat tergantung pada seberapa baik hambatan bisa diatasi. Selanjutnya ada strategi peningkatan readiness for change harus bersifat komprehensif dan multi level. Strategi itu juga tidak hanya cukup di satu sisi. Misalnya dengan teknologi saja, itu juga harus mencakup dengan individu, adanya pelatihan dan juga motivasi. Lalu untuk organisasi adanya dukungan struktural dan juga kebijakan, dan teknologi dengan adanya sistem mudah digunakan dan karyawan muda menjadi mentor yang lebih senior, menjadi mentor untuk karyawan yang senior. Kolaborasi antar generasi membantu semua pihak saling belajar, di mana lingkungan kerja yang saling mendukung dapat mempercepat adaptasi. Di mana budaya kerja yang terbuka dan saling membantu sangat krusial dalam proses digitalisasi. Nah, dalam konteks implementasi sistem perkantoran digital, pendekatan multi-level ini diperlukan untuk memaksimalkan readiness for change di semua tingkatan organisasi. Dan juga menurut penelitian dilakukan oleh Ibrahim dan Sari pada tahun 2022, menyarankan bahwa kombinasi strategi yang mencakup level individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama yaitu tingkat kesiapan ASN di instansi COP 1 masih beragam, lalu di mana sebagian besar ASN di instansi COP 1 memang sudah siap menghadapi digitalisasi, namun sebagian lainnya, khususnya pegawai senior, masih kesulitan karena perbedaan generasi dan juga literasi digital. Lalu yang kedua, faktor pendukung dan penghambat sangat mempengaruhi, di mana keberhasilan implementasi sistem digital dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu tadi dukungan manajemen, infrastruktur, dan juga kerjasama antar rekan. Penghambatnya ada di resistensi perubahan, kesenjangan usia, dan juga keterbatasan kemampuan digital. Untuk strategi yang ketiga, kesimpulannya itu strategi yang efektif, bersifat menyeluruh, dan inklusif. Strategi seperti pelatihan rutin dan juga adanya agents of change, intensif, dan juga pendampingan teknis serta kolaborasi antar generasi terbukti akan membantu peningkatan kesiapan pegawai dan dapat mempercepat adaptasi digital tersebut. Untuk sarannya sendiri, dari saya adalah mengembangkan program mentoring lintas generasi, lalu adanya pelatihan berjenjang dan berkelanjutan, lalu ada evaluasi dan juga pengembangan infrastruktur teknologi. Oke, sekian pemaparan hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Tia untuk penyampaian hasil penelitiannya mengenai analisis readiness for change ya dalam implementasi sistem perkantoran digital di instansi X gitu. Nah, menarik menurut saya. Yang ingin saya tanyakan gitu ya ke Mbak Tia gitu. Di deskripsi kamu kan eh, adanya resistensi gitu ya dari staf senior yang menjadi tantangan kunci gitu ya. Lalu menurut kamu ketika observasi, wawancara, melakukan dokumentasi, strategi spesifik apa yang menurut kamu yang mungkin bisa diterapkan oleh instansi ini, instansi X ini untuk melibatkan, kemudian memotivasi dan melatih staf senior tadi agar menjadi championnya daripada menjadi penghambat. Bagaimana tanggapan kamu, Mbak Tia? Kalau misalkan berdasarkan wawancara sendiri, sih kan saya wawancara ngambilnya beberapa beda generasi gitu ya, Bu. Nah, kalau misalkan berdasarkan wawancara, sih emang harusnya pelatihan mentoring antar generasi itu, Bu, sesuai dengan saran saya tadi. Karena kadang yang senior ini itu kalau buat inisiatif susah banget. Mereka kayak ngerasa malu, terus canggung buat langkah buat ke digitalisasi. Jadi emang harus dituntun sama
bukan juniornya sih, sama yang emang udah rekannya. Hmm, Oke, I see. Nah, kamu kan merekomendasi penunjukan change agent gitu ya. Dulu di salah satu perusahaan tempat saya kerja juga ada program itu gitu. Ya lumayan membantu gitu ya, yang namanya agen perubahan gitu ya. Dia menjadi pionir dan juga A1 lah mungkin info-info terkait digitalisasi di perusahaan gitu. Nah, menurut kamu untuk change agent ini kriteria apa gitu ya yang harus dimiliki oleh si change agent ini agar mereka dapat secara langsung mungkin memfasilitasi transformasi digital di unit mereka masing-masing gitu. Bagaimana para change agent ini didukung ataupun diberdayakan? Kalau kriteria utama, pastinya agents of change ini harus menguasai beberapa keahlian khusus kayak tentang digitalisasi, baru mereka bisa nge-share ilmunya ke teman-temannya. Terus juga pastinya dari pendekatan sosialnya. Jadi kalau agent of change itu juga selain dia tahu apa ilmu yang harus dibagi, mereka juga bisa ngelakuin pendekatan secara internal ke rekan kerjanya. Kalau Hmm, pemberdayaannya sih paling dari perusahaannya sendiri itu harus nyiapin beberapa infrastruktur yang dibutuhin. Mulai dari kelengkapan teknologinya itu bisa ditingkatin untuk tiap tahunnya. Karena dari berdasarkan wawancara juga uh, narasumber bilang dari infrastruktur mereka tuh emang belum lengkap, tapi tiap hmm. tahun emang ya ada aja ditingkatin sama perusahaan instansi tersebut. Oke, terus ada ketentuankah harus umur berapa atau harus yang muda-muda, kemudian pengalaman kerja harus seperti apa, mungkin udah harus berapa tahun gitu, terkait kriterianya. Kayaknya kalau umur perlu sih. Kadang-kadang kalau hmm, mentor yang lebih muda kan bisa menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Pengalaman Hmm, kerja juga penting karena kalau misalkan dia jauh lebih berpengalaman, pastinya ngajarinnya juga cepat masuk. Oke, cukup Mbak Tia, terima kasih. Next, sebentar, Mas Rio ya, udah Ya, bergabung, silakan Mas sudah Bu. Rio. Baik, saya scan ya Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Iya, sudah terlihat, silakan. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Christian Werdiwolor, SCMM. Yang saya hormati Ibu Eka Dwi Utari, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Rio Octavian akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Administrasi Kantoran, Studi Kasus Sistem Pengajuan Anggaran atau Sianggar Yayasan Nasional Pelajar Islam. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu latar belakang, pertanyaan dan tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, jadi penelitian ini dilatar belakangi karena di era sekarang pekerjaan kantor perlu dilakukan dengan cepat dan efisien. Salah satu hal penting dalam administrasi kantor adalah proses pengajuan anggaran. Seiring perkembangan teknologi, banyak kantor yang mulai menggunakan sistem digital untuk mengelola anggaran dan keuangan agar lebih praktis dan terstruktur. Yayasan Asam Pelajar Islam juga mengikuti tren ini dengan menerapkan sistem Sianggar atau sistem pengajuan anggaran, sebuah sistem yang mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan anggaran. Dengan harapan Sianggar, semua pengajuan bisa dilakukan secara digital, lebih cepat, rapi, terdokumentasi dengan baik, dan bisa diakses secara real time. Hal ini sangat membantu dalam membuat keputusan keuangan yang lebih cepat dan tepat. Nah, di sini juga peneliti juga melakukan prariset dengan metode penyebaran kuesioner dengan responden kurang lebih 22 orang. Dan tujuan dari prariset ini adalah untuk memperoleh gambaran awal
mengenai sejauh mana dampak dan efektivitas Sianggar dirasakan oleh pengguna secara langsung, serta untuk mengidentifikasi potensi permasalahan yang nantinya akan dianalisis lebih mendalam dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil riset yang ditampilkan pada diagram yang pertama, dapat diketahui bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 68,2% dari total 22 orang menyatakan bahwa sistem pengajuan anggaran atau Sianggar telah membantu mempermudah proses administrasi pengajuan anggaran di lingkungan Yayasan Asal Pelajar Islam. Sementara itu, 31,8% responden menyatakan bahwa mereka belum merasakan kemudahan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum sistem Sianggar dinilai efektif dalam menunjang efisiensi administrasi, meskipun masih terdapat sebagian pengguna yang menghadapi kendala atau belum sepenuhnya merasakan manfaat dari implementasi sistem ini. Kemudian ada riset yang kedua menunjukkan bahwa diketahui dari 21 responden sebanyak 66,7% menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Sianggar dalam administrasi perkantoran di Yayasan Asal Pelajar Islam telah berjalan secara efisien dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sementara itu, 33,3% responden menyatakan hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna belum merasakan manfaatnya, sehingga menjadi indikasi bahwa masih terdapat beberapa aspek dalam sistem yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar lebih optimal dalam mendukung kebutuhan administrasi. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji sistem administrasi kantoran dengan fokus pada sistem pengajuan anggaran atau Sianggar Yayasan Asal Pelajar Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu mendukung pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien. Di sini ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana sistem pengajuan anggaran atau Sianggar Yayasan Asal Pelajar Islam, kemudian bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem pengajuan anggaran atau Sianggar dalam mendukung proses administrasi keuangan di Yayasan Asal Pelajar Islam, dan ketiga, bagaimana dampak keberadaan sistem pengajuan anggaran atau Sianggar Yayasan Asal Pelajar Islam. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu untuk mendeskripsikan sistem pengajuan anggaran atau Sianggar Yayasan Asal Pelajar Islam, kemudian untuk menganalisis seberapa efektif dan efisien sistem pengajuan anggaran atau Sianggar dalam mendukung proses administrasi di Yayasan Asal Pelajar Islam, dan terakhir untuk menganalisis dampak keberadaan sistem pengajuan anggaran atau Sianggar Yayasan Asal Pelajar Islam. Nah, kemudian di sini ada kajian pustaka. Jadi dalam penelitian ini, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli digunakan sebagai dasar untuk menganalisis sistem administrasi perkantoran, khususnya dalam konteks digitalisasi sistem pengajuan anggaran. Nah, yang pertama ada pengertian administrasi perkantoran, yang mana administrasi perkantoran sendiri itu merupakan fondasi penting dalam kelancaran operasional suatu organisasi. Menurut Koebel tahun 2019, administrasi perkantoran adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi perkantoran untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Pernyataan ini menekankan bahwa administrasi perkantoran bukan hanya kegiatan rutin, tapi juga bagian dari strategi organisasi dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian ada fungsi administrasi perkantoran. Menurut Blooming Kewas, dia mengelompokkan fungsi administrasi perkantoran itu dibagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu perencanaan atau planning, kemudian ada pengorganisasian atau organizing, dan ada pengarahan atau directing, serta pengendalian atau controlling. Keempat fungsi ini menjadi landasan untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem administrasi perkantoran yang dianalisis, termasuk dalam pengelolaan anggaran secara digital. Kemudian ada definisi anggaran. Menurut Mardiasmo sendiri, anggaran itu adalah alat yang digunakan untuk merencanakan bagaimana mencapai tujuan organisasi. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi dana, tetapi juga sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja dan sebagai alat komunikasi antar bagian dan dalam organisasi. Kemudian yang terakhir ada digitalisasi sistem pengajuan anggaran, di mana kemajuan teknologi telah mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek administrasi perkantoran, termasuk dalam sistem pengajuan anggaran. Menurut penelitian SARI, pada tahun 2019, sistem digital pengajuan diharapkan mampu mengurangi kesalahan input data, mempercepat proses verifikasi, dan mempermudah pengawasan keuangan. Dengan adanya digitalisasi, proses administrasi menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks penelitian ini, Sianggar merupakan implementasi digital dari proses pengajuan anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi di lingkungan Yayasan Asal Pelajar Islam. Nah, kemudian ada metodologi penelitian. Untuk tempat penelitian sendiri yaitu di Yayasan Asal Pelajar Islam. Dia berada di Sunan Giri, Jakarta Timur. Kemudian untuk waktu penelitiannya sendiri berdurasi dari Maret hingga Juli 2025.
Kemudian untuk desain penelitiannya itu peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian untuk sumber data dan sampel penelitiannya itu untuk sumber datanya terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri peneliti melakukan dengan observasi wawancara dan dokumentasi dan untuk data sekunder sendiri dari studi literatur. Kemudian untuk pengambilan sampelnya itu menggunakan jenis pengambilan purposive sampling, yaitu partisipan yang berhubungan dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti sebanyak 4 partisipan. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan triangulasi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sini ada hasil dan pembahasan. Eh, yang pertama, deskripsi si Anggar di Yayasan Asal Pelajar Islam. Jadi si Anggar ini merupakan bagian dari strategi digitalisasi yayasan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Si Anggar juga merupakan inovasi digital yang mencerminkan komitmen Yayasan Asal Pelajar Islam berbasis kertas menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Kemudian di sini ada poin yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi sistem pengajuan anggaran atau sianggar dalam meningkatkan proses pengajuan anggaran. Nah, untuk proses pengajuan anggarannya sendiri secara keseluruhan dengan menggunakan sistem ini itu telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik. Tentunya itu semua terlihat dari pengurangan penggunaan kertas, proses pengajuan anggaran jadi lebih cepat, serta dengan si anggar semua proses pengajuan terlaksana lebih akurat dan mengurangi resiko kesalahan yang sering terjadi dan dalam sistem manual. Tetapi di balik itu, sistem si anggar sendiri masih diperlukan perbaikan, integrasi dengan sistem akuntansi dan pengembangan fitur tambahan akan semakin meningkatkan kontribusi sistem ini dalam mendukung administratif keuangan yayasan. Kemudian yang ketiga, dampak sistem si anggar terhadap pengelolaan anggaran yayasan. Nah, implementasi si anggar sendiri telah memberikan dampak dan solusi positif dalam mendorong transformasi digital. Kemudian juga meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran di Yayasan Asal Pelajar Islam. Selain itu, sistem ini juga menunjukkan dukungan terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG melalui penguatan tata kelola dalam koordinasi antar lembaga. Keberadaan eh, Meskipun demikian, keberadaan kendala teknis seperti integrasi yang belum optimal dengan sistem akuntansi serta keterbatasan fitur menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih maksimal dan berkelanjutan. Pada kesimpulannya, berdasarkan penelitian di Yayasan Asal Pelajar Islam, si Anggar adalah sistem berbasis web yang mendigitalisasi proses pengajuan, validasi, dan persetujuan anggaran. Penerapannya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mempercepat alur kerja dan komunikasi antar unit. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan fitur dan integrasi akuntansi secara keseluruhan, si Anggar telah berdampak positif pada produktivitas staf dan tata kelola yayasan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rio. Tadi judulnya terkait ini ya, apa namanya, si Anggar ya, aplikasi penggunaan si Anggar. Analisis sistem administrasi perkantoran untuk sistem pengajuan anggaran di Yayasan Asrama Pelajar Islam. Nah, yang ingin saya konfirmasi ya ke Mas Rio, gitu, terkait penulisan skripsi dan artikelnya dan juga hasil temuannya gitu. Yang ingin saya tanyakan dapat lebih memperkuat atau mendorong inovasi dan efisiensi melalui teknologi si Anggar itu. Oke Bu, izin jawab. Jadi
Karena di yayasan itu sendiri itu demografinya itu kan apa ya eh, Hmm. beragam gitu. Ada yang udah tua dan ada juga yang masih muda-muda. Nah, untuk yang muda itu pastinya sangat mendukung untuk transformasi digital. Tetapi yang mungkin udah agak tua, mereka masih agak kesusahan untuk transformasi digital sehingga mereka itu ketika ditanya itu masih agak sulit untuk memakai aplikasi Sianggar sendiri. Jadi mereka masih perlu pelatihan yang lebih apa ya? Lebih menekankan untuk pentingnya transformasi digital sehingga eh, masih banyak orang-orang tua yang agak kesusahan menggunakan sistem-sistem tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, I see. Terus nih Mas, tadi kan kamu, ya si anggar ini pasti ada minusnya juga gitu ya, ada kekurangannya gitu. Nah, menurut kamu bagaimana implementasi dari si anggar ini secara apa eh, spesifik meningkatkan akuntabilitas gitu ya dalam proses pengajuan dan persetujuan anggaran di yayasan itu gitu. Apakah misalkan kamu tadi menyarankan mungkin ada tambahan fitur lain, mungkin atau sistem lain gitu. Apakah ada fitur ataupun sistem yang mendukung pelacakan akuntabilitasnya jadi lebih baik lagi gitu? Mungkin ada tambahan apa? Menurut kamu bagaimana? Nah, jadi untuk sistem akuntabilitasnya itu kan karena belum terintegrasi dengan sistem Sianggar ini ya. Jadi mereka masih menggunakan double system. Mereka masih menggunakan untuk akuntabilitasnya itu menggunakan kalau nggak salah Odo. Jadinya Oke, untuk proses pengajuannya itu memang menggunakan sistem yang Sianggar ini, tetapi untuk akuntabilitasnya masih menggunakan sistem yang lain. Sehingga menurut saya mungkin ketika ditambahkan fitur-fitur yang langsung terintegrasi dengan akuntansinya, maka akan lebih efektif lagi gitu. oke, oke cukup. Terima kasih Mas Rio untuk penyampaiannya. Eh, untuk artikelnya gimana? Alhamdulillah sudah terpublish, Bu. Oke, udah publish ya. Oke, aman. Oke, next Mbak Adinda. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Mbak Adinda sudah bergabung di Zoom. Sudah, Ibu. Oke, silakan Mbak Adinda. Izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya yang terhormat Dr. Christian Wiradandi Wolor SIMM dan Ibu Eka Dewi Utari SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Saya Adinda Triwayuni ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Disiplin Kerja Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Boleh di next? Oke. Latar belakang dari penelitian saya uh, yaitu suku dinas pemadam kebakaran memiliki peran vital dalam penanganan kejadian darurat seperti kebakaran dan penyelamatan. Dalam menjalankan tugas tersebut, disiplin kerja merupakan unsur utama yang menentukan kecepatan dan ketepatan respon tim di lapangan. Namun berdasarkan hasil prariset dengan mendistribusikan kuesioner kepada 20 petugas serta pengamatan awal, saya menemukan masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan kehadiran petugas, pemeriksaan alat yang kurang maksimal, dan ketidaksesuaian pelaksanaan SOP dengan kondisi nyata di lapangan. Hal tersebut tentu berdampak pada efektivitas kerja dan kecepatan respons saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana tingkat disiplin kerja para petugas di lapangan, apa saja faktor yang mempengaruhinya, serta sejauh mana kedisiplinan ini berdampak terhadap keberhasilan mereka dalam respon kejadian cepat dan tepat. Boleh di next? Rumusan masalah yang pada penelitian saya yang pertama itu bagaimana tingkat kepatuhan petugas pemadam kebakaran dalam mengikuti aturan dan prosedur operasional standar SOP.
Yang kedua, apa saja faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja petugas pemadam kebakaran? Dan yang terakhir, bagaimana ketidakdisiplinan anggota berdampak pada kecepatan respon dalam menangani kejadian darurat? Boleh di next. Adapun tujuan dari penelitian saya, yang pertama itu untuk menganalisis kepatuhan petugas pemadam kebakaran terhadap SOP dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor utama yang dapat meningkatkan disiplin kerja petugas pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, mengetahui dampak ketidakdisiplinan anggota terhadap efektivitas dan kecepatan respon dalam menangani kejadian darurat. Boleh di next. Adapun manfaat dalam penelitian saya terbagi berdua. Yang pertama itu manfaat teoritis, di mana yang pertama menambah wawasan dalam kajian tentang disiplin kerja dalam organisasi yang memiliki tingkat urgensi tinggi seperti pemadam kebakaran. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas operasional. Dan manfaat praktisnya, yang pertama itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi instansi petugas pemadam kebakaran penyelamatan Jakarta Pusat dalam merancang disiplin kerja yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja petugas. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman petugas tentang pentingnya disiplin kerja bagi instansi yang membutuhkan kecepatan dalam respon darurat. Boleh di next. Oke, adapun landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama itu mengenai pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan unsur esensial dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam instansi yang menangani situasi darurat seperti suku dinas penanggulangan kebakaran penyelamatan. Disiplin kerja ini mencerminkan sikap kepatuhan, tanggung jawab, dan dedikasi karyawan dalam menjalankan tugas sesuai standar organisasi. Menurut Sinambela 2018, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang kedua itu ada faktor-faktor disiplin kerja. Ajis 2019 menyatakan bahwa disiplin kerja dipengaruhi oleh tujuan, kemampuan, gaya kepemimpinan, sistem kompensasi, penerapan sanksi, dan pengawasan. Koirunisa 2019 menambahkan bahwa faktor seperti keteladanan pimpinan, kejelasan aturan, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan juga memiliki dampak signifikan terhadap disipliner karyawan. Dan yang ketiga itu ada tujuan disiplin kerja. Tujuan disiplin kerja secara umum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Rizky dan Suprajang 2017 membagi tujuan disiplin kerja menjadi dua, di mana tujuan umum untuk menjaga kelangsungan operasional dan tujuan khusus seperti mendorong kepatuhan terhadap aturan kerja, meningkatkan efisiensi, serta menunjukkan perilaku kerja yang sesuai dengan norma organisasi. Dan yang keempat itu ada hubungan efektivitas dengan disiplin kerja. Disiplin kerja memiliki hubungan langsung dengan efektivitas kerja. Karyawan yang memiliki disiplin tinggi akan bekerja secara terarah, taat prosedur, dan memiliki komitmen terhadap tanggung jawabnya. Menurut Hasibun 2017, semakin tinggi disiplin kerja, maka semakin besar pula peluang organisasi mencapai efisiensi operasional dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada indikator disiplin kerja. Alfred 2015 berpendapat terdapat 4 indikator utama yang menunjukkan disiplin kerja, yaitu ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab yang besar, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam kondisi disiplin kerja petugas dengan mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan secara alami dan kontekstual. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap pengalaman, pandangan, serta perilaku petugas dalam menjalankan disiplin kerja. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian itu sendiri ada dari petugas operasional suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat. Kemudian ada teknik sampling. Teknik yang digunakan yaitu paper sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik penelitian, di mana informan dipilih berdasarkan posisi, pengalaman, serta keterlibatan langsung mereka dalam melaksanakan tugas di lapangan. Boleh di next.
Kemudian ada pengumpulan data, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada instrumen penelitian, instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara. Kemudian analisis data, teknik analisis data yang digunakan yaitu interaktif model Miles dan Huberman. Kemudian yang terakhir, teknik validitas data. Validitas data diuji melalui triangulasi, sumber, dan teknik untuk memastikan keakuratan hasil penelitian. Boleh di next. Oke, berikut tabel jadwal pada penelitian saya. Boleh di next. Oke, selanjutnya hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan petugas pemadam kebakaran terhadap SOP. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian petugas memiliki pemahaman yang baik. Mereka menganggap kepatuhan terhadap SOP itu sudah sebagai tanggung jawab mutlak yang sudah ditanamkan sejak pelatihan awal. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan SOP ini di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Beberapa kondisi darurat seperti keterbatasan alat atau situasi yang berubah cepat menuntut petugas mengambil keputusan secara situasional. Selain itu, ditemukan juga bahwa faktor lain seperti kesiapan peralatan, kecepatan informasi yang diterima, serta situasi lapangan yang berubah-ubah dapat menjadi penyebab utama mengapa SOP ini tidak selalu dapat diikuti secara formal dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat Sinambela 2018 yang menyatakan bahwa disiplin kerja adalah bentuk kesadaran dan kesediaan setiap individu untuk menaati seluruh aturan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan petugas bukan hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan komitmen moral terhadap keselamatan kerja tim dan keberhasilan tugas di lapangan. Boleh di next. Selanjutnya hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi disiplin kerja petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa disiplin kerja petugas di suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Jakarta Pusat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu motivasi pribadi, pengawasan atasan, serta sistem penghargaan dan sanksi. Sebagian besar petugas menunjukkan kedisiplinan tinggi karena memiliki rasa tanggung jawab dan semangat pengabdian terhadap pekerjaannya. Mereka terbiasa mempersiapkan peralatan sebelum bertugas, mengikuti arahan komando dengan baik, dan mematuhi jadwal tugas tanpa pengawasan langsung. Namun ditemukan pula bahwa sebagian petugas hanya bersikap disiplin jika ada pengawasan atau ketika sanksi diberlakukan, yang menunjukkan bahwa kedisiplinan belum sepenuhnya tumbuh dari kesadaran pribadi setiap individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Koronisa 2019 yang menyatakan bahwa pengawasan yang konsisten dan keteladanan pimpinan sangat menentukan keberhasilan dalam menumbuhkan kedisiplinan di lingkungan kerja. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan petugas tidak hanya dipengaruhi oleh aturan organisasi, tetapi juga oleh dorongan internal dan kondisi pengelolaan di lingkungan kerja. Boleh di next. Selanjutnya, hasil penelitian dari dampak ketidakdisiplinan terhadap kecepatan respon petugas pemadam kebakaran dalam menangani kejadian darurat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketidakdisiplinan ini masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam kecepatan respon petugas dalam menghadapi situasi darurat. Beberapa petugas mengaku bahwa keterlambatan dalam persiapan peralatan, briefing yang terlewat, hingga kesiapan fisik dan mental yang kurang menjadi penyebab utama melambatnya proses menuju lokasi kejadian. Selain itu, tidak semua petugas menjalankan SOP secara konsisten. Dalam beberapa kasus, tahapan prosedur diabaikan demi mengejar waktu, padahal tindakan tersebut justru meningkatkan resiko di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja, terutama dalam hal persiapan dan kepatuhan prosedur, memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan kecepatan kerja di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibun 2017 yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin kerja, maka semakin besar pula efektivitas dan produktivitas yang dapat dicapai. Di dalam instansi pemadam kebakaran, setiap detik sangat menentukan keberhasilan. Boleh di next. Kesimpulan dari penelitian saya yang pertama itu, kepatuhan terhadap SOP tergolong tinggi, terlihat dari konsistensi pelaksanaan tugas sesuai pedoman kerja. SOP telah menjadi kebiasaan sejak pelatihan awal, meskipun dalam kondisi darurat pelaksanaan tetap fleksibel dengan mengutamakan keselamatan. Yang kedua, faktor yang paling berpengaruh terhadap disiplin kerja adalah keterlibatan pimpinan, sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten, serta
serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Motivasi internal dan budaya kerja juga memperkuat kedisiplinan. Dan yang terakhir, ketidakdisiplinan berdampak pada kecepatan respon, di mana keterlambatan satu anggota dapat menghambat keberangkatan tim, memperlambat penanganan, dan meningkatkan resiko. Karena itu, kedisiplinan dalam waktu dan kesiapan alat sangat penting untuk efektivitas operasional. Tipu, Mak. Sekian pemaparan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dinda. Pemaparan terkait hasil penelitiannya berjudul Analisis Disiplin Kerja Petugas Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kerja Jakarta Pusat ya. Oke, yang mau saya konfirmasi ya, kalau secara teknis, secara administratif penulisan ya sama saja udah saya sering sampaikan ya di setiap minggunya. Teman-teman mungkin untuk tinjauan pustaka juga jangan lupa untuk menyajikan teori pendapat ahli yang terkini ya, yang komprehensif juga sesuai dengan variabel penelitian teman-teman gitu ya. Cari yang memang terupdate mengenai teori-teori ataupun pendapatnya gitu ya. Lalu jangan lupa juga untuk pembahasan tidak hanya menyajikan temuan, tapi ya teman-teman harus menghubungkan, merelevansikan dengan teori-teori yang ada pada penelitian sebelumnya gitu. Kemudian setelah dihubungkan, dijelaskan implikasi dari temuan-temuan itu apa gitu ya. Nah, yang mau saya konfirmasi ke Mbak Adinda itu kan disebutkan mengenai ada SOP juga gitu ya. Ketika Mbak Dinda observasi, kemudian wawancara gitu ya, sejauh mana Mbak Dinda melihat bahwasanya petugas ini dilibatkan gitu dalam merumuskan ataupun merevisi ataupun membuat SOP itu gitu. Apakah dengan keterlibatan mereka itu dapat meningkatkan rasa kepemilikan nih karena merasa oh ya saya dilibatkan nih, makanya ada rasa untuk memiliki dalam hal oh ya saya harus patuh terhadap SOP ini gitu, terhadap prosedur yang ditetapkan gitu, apalagi kalau misalnya ada perubahan gitu. Atau justru Mbak Dinda melihatnya ketika observasi SOP sudah ditentukan nih dari pihak-pihak atasan, jadi kayak eksekutornya para karyawannya khususnya yang di lapangan ya just mengikuti aja gitu tanpa dilibatkan. Itu seperti apa Mbak Dinda? Pada saat saya observasi, saya melihat para petugasnya itu sudah dilibatkan dalam melaksanakan SOP karena pada saat observasi itu petugasnya menyampaikan bahwa SOP ini telah ditanamkan sejak awal pelatihan, di mana pada saat di pemadam itu kan ada pelatihan gitu ya setiap bulan atau setiap minggu gitu. Mereka itu dilibatkan sehingga mereka bisa menanamkan SOP itu ke ke dirinya sendiri sehingga mereka bisa menerapkan pada saat bertugas. Itu sih, Bu. Oke. Nah, bagaimana menurut Mbak Adinda gitu ketika wawancara observasi gitu ya, bagaimana kepemimpinan di suku dinas itu secara lebih aktif membangun dan juga mempertahankan budaya disiplin yang kuat gitu ya, terutama kan namanya bekerja itu yang berkaitan dengan penanggulangan kebakaran dan lain-lain itu kan menghadapi situasi stres yang tinggi dan resiko gitu ya. Apakah ada program pengembangan kepemimpinan yang berfokus mungkin pada pembentukan disiplin, kemudian meminimalisir resiko gitu? Ada nggak program pengembangan pelatihannya gitu? Ada, Bu. Saya melihat waktu observasi itu mereka setiap sore melakukan pelatihan seperti kayak olahraga, terus latihan untuk pemadaman api. Pada saat observasi saya melihat seperti itu, Bu. Apa ya? Oke, jadi ada ya, ada sempat pelatihan gitu. Oke, terima kasih Mbak Dinda untuk penyampaiannya. Boleh di stop share dulu. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah ada 5 pemateri. Ya, kita anggap aja 5 pemateri ya.
Oke, untuk minggu depan insya Allah kita offline ya karena hari tanggal 10. Sebentar saya ke Indra. Oh ya, Bu, bisa tanggal 10 saya masih bisa offline. Yang nggak bisa tanggal 11. Jadi besok kita offline ya, Mbak Nova. Tolong remind saya. Kita jam berapa sih ya jadwalnya? Jam 1 atau jam 10 sebenarnya? Jam 10, Ibu. Oke, berarti hari Selasa besok jam 10 kita offline. Lanjut 5. Siapa yang mau presentasi? 5 orang. Nanti tolong di list ya Mbak Nova di kelasnya. Nama-namanya saya udah punya rekapannya sih, cuman saya takut ada yang terlewat gitu. Di list siapa aja yang udah maju sama untuk minggu depan siapa yang bersedia 5 orang ya nanti infokan ke saya Baik, Bu. gitu. Oke, berarti kita masih ada 3 pertemuan lagi. Sepertinya 4 cukup lah ya. Udah berapa orang sih yang udah maju ya? Hari ini 5. Kemarin-kemarin saya cek dulu. Udah ada 15 belum ya? Ya udah ada ya. Oke, nanti tolong di list ya Mbak Nova, tolong di data. Saya mau mencocokkan dengan yang di saya. Kemudian untuk minggu depan kita coba 5 orang dulu. Kalau memungkinkan waktunya ya ditambah 1 orang lagi 6 orang gitu ya. Agar pas di akhir UAS semuanya udah presentasi gitu ya. Mungkin di akhir nanti saya akan memberikan materi gitu ya. Eh, Insya Allah kalau jadi mau ada praktisi gitu ya, terutama yang lebih pakar di bidang kualitatif. Nanti siapa tahu beliau bisa memberikan materi gitu ya, memberikan insight ke teman-teman gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Tidak ada, cukup. Oke, boleh dibantu screenshot dulu Mbak Nova. Baik, Bu, saya bantu screenshot ya. Teman-teman Ya, siap. boleh silakan on-cam dulu. Saya bantu screenshot ya, Ibu. Slide 1, Iya, silakan. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Udah, Ibu. Oke, nanti tolong dikirim ke saya ya. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan kita offline di SFD ya Mbak ya. Lantai 9. Iya, Ibu. Nanti ruangannya saya informasiin kembali. Oke, semoga bisa di SFD ya. Oke, bersiap nanti 5 orang yang akan maju minggu depan. Silakan ditentukan di kelasnya yang sudah bersedia, monggo. Sehat selalu semuanya. Tetap semangat sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Terima saya lift kasih, ya. Ibu. Terima kasih semuanya.